Ketiga, berusaha mendengar suara Roh Kudus melalui peristiwa apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Karena Roh Kudus adalah pembimbing, penghibur, dan penolong yang diberikan oleh Allah Bapa. Keempat, tetaplah melakukan kebenaran dan kebaikan meskipun tidak dilihat orang dan tidak dipuja-puji orang. Karena kebenaran dan kebaikan itu dengan sendirinya akan menjadi saksi kebenaran dan kebaikan Tuhan bagi umat manusia. Kelima, mempercayakan diri kita secara total, seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah sukacita dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita pada segala waktu dan dalam segala situasi. Halo kawan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Freddy Makitan menjumpai Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani di Kota Batu, Jawa Timur. Kawan, sebuah refleksi yang berjudul Ketika Tubuh Semakin Merosot akan saya sampaikan buat Anda pada edisi On the Way hari ini. Dan di akhir acara ini akan saya hidangkan sebuah lagu rohani yang pasti menyegarkan Anda. Kawan, firman Tuhan dari surat 2 Korintus 4 ayat 16 akan lebih dahulu saya bacakan buat Anda. Singkatnya demikian. Meskipun manusia lahiriah semakin merosot, manusia batiniah diperbarui dari hari ke hari. Ya, jelas mulai pada suatu tahap tertentu, keadaan lahiriah setiap manusia dari hari ke hari pasti akan semakin merosot. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, walaupun kadang kurang disadari. Setiap orang memang bertumbuh sejak lahir dan terus bertumbuh secara fisik, mental, dan spiritual. Melalui apa? Melalui pendidikan dan pembinaan dan lain-lain. Namun akan terjadi pada suatu masa manusia tidak bisa lagi bertumbuh secara fisik. Sesudah itu akan menurun secara bertahap dan terus menurun perlahan-lahan. Lalu dalam periode usia lanjut, katakanlah mulai usia 50-an, perubahan itu akan bergerak lebih cepat, menurun lebih cepat. Begitulah kemerosotan fisik tidak bisa dihindari dan tidak bisa dicegah, hanya bisa diterima. Meskipun dengan sedikit pengeluhan yang wajar, disertai usaha untuk memoles diri dengan cara apa saja agar tidak terlalu nampak kemerosotan fisik itu. Ya, apa boleh buat? Kawan, manusia lahiriah tentu akan semakin merosot karena faktor alamiah. Tapi carelessness atau keteledoran manusiawi dalam berbagai aspek ikut mempercepat proses kemerosotan fisik itu. Misalnya, kalau seseorang overload dalam pekerjaannya, kurang beristirahat, kurang menjaga kesehatannya, dan kurang berolahraga, itu semua akan ikut mempercepat. Oke, itu kalau berhubungan dengan kemerosotan lahiriah atau kemerosotan fisik yang harus diterima apa adanya. Tinggal dirawat saja lebih telaten sekalipun dengan kemampuan yang terbatas, biar tubuh ini masih dapat bertahan lebih lama lah. Namun pada sisi yang lain, kita bersyukur bahwa mutlaknya kemerosotan pada tubuh itu tidak berlaku
untuk kehidupan batiniah atau kehidupan spiritual. Kehidupan kerohanian manusia tidak mutlak harus merosot sampai habis ditelan usia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada manusia batiniah atau manusia rohaniah yang diciptakannya. Manusia batiniah ini adalah diri kita sendiri dalam ranah kognitif dan juga ranah afektif. Dalam hati kita sebagai lembaga yang tersembunyi yang tidak dilihat orang, tidak bisa dilihat orang. Semua perihal batiniah kita berada dalam dimensi kehidupan yang paling dalam, yang tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh manajemen untuk manusia jasmani. Meskipun ya sedikit banyak dapat ditunjang oleh disiplin kehidupan jasmani yang teratur. Manusia batiniah kita memang dapat juga menjadi tidak sehat kalau tidak dipedulikan atau tidak dirawat. Lalu bagaimana dengan soal pemeliharaan dan pengembangan manusia batiniah kita ini? Kalau kita mengerti firman Tuhan yang saya sebutkan di atas tadi, cukup jelas bahwa manusia batiniah tidak mutlak dan tidak otomatis merosot mengikuti proses secara alamiah pada manusia lahiriah. Inilah suatu keadaan yang pasti menggembirakan kita dan selalu memberi harapan. Bahwa sekalipun tubuh kita ini akan selalu merosot secara teratur dari hari ke hari, hati batin atau kehidupan rohania kita ini akan dapat bertumbuh dan berkembang. Kawan, kesempatan untuk menyehatkan dan mendewasakan manusia batiniah kita senantiasa ada. Karena kehidupan rohania ini ada dalam suatu dimensi kehidupan dalam diri orang-orang beriman, di mana Allah dalam Roh-Nya yang kudus selalu hadir di sana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita rindu dan punya niat untuk berjuang agar benar-benar manusia batiniah kita terus dibaharui dan dimurnikan, agar kehidupan kerohanian kita dapat bersinar dan menyenangkan hati Allah? Juga untuk mempersiapkan diri kita sendiri menuju akhir dari kehidupan dan pelayanan kita di bumi ini? Rasanya saya tidak punya sesuatu yang cukup menarik dan berkualitas untuk dapat menjawab pertanyaan penting ini. Tapi inilah kerinduan hati saya yang mungkin perlu juga untuk siapa saja. Pertama, mengenal hati Allah Bapa melalui firman-Nya dalam Alkitab. Dengan motif kebenaran, dengan sikap kerendahan hati, dengan usaha secara intelektual untuk mengerti makna dan pesan dari firman Allah. Yang kedua, menikmati komunikasi yang akrab dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Guru, dan Sahabat. Yesus selalu hadir dalam hati nurani yang bersih dari setiap orang beriman. Kita dapat belajar dari kehidupan dan perkataan Yesus. Kita dapat memohon pertolongannya untuk membetulkan mindset kita dan memperbaiki kelakuan kita. Ketiga, berusaha mendengar suara Roh Kudus melalui peristiwa apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Karena Roh Kudus adalah pembimbing, penghibur, dan penolong yang diberikan oleh Allah Bapa. Keempat, tetaplah melakukan kebenaran dan kebaikan meskipun tidak dilihat orang dan tidak dipuja-puji orang.
Karena kebenaran dan kebaikan itu dengan sendirinya akan menjadi saksi kebenaran dan kebaikan Tuhan bagi umat manusia. Kelima, mempercayakan diri kita secara total, seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah sukacita dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita pada segala waktu dan dalam segala situasi. Kawan, yakinlah dalam kasih dan kuasa Tuhan sendiri kita dapat melakukan semua itu. Dan bersama Rasul Paulus kita dapat mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Baiklah kawan, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga refleksi ini cukup bermanfaat dan memberi sentuhan surgawi di hati Anda. Inilah lagu yang berjudul Dalam Pangkuan Tuhan, disampaikan oleh Diva Mora Sister, dipersembahkan oleh Hosana Channel. Anda dapat menikmati lagu ini sepenuhnya di YouTube. Akhirnya saya Freddy Makitan undur diri untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Blessings. Ku berlayar di tengah samudra, kasih